Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, maba'ab. Video ini adalah tanggapan saya mengenai komentar dari Mas Heri Pras, dimana beliau itu tak kira mau klarifikasi mengenai audio Mbah Mun saat pengajian tafsir Jalalain, kemudian memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ternyata malah berujung kritik. Mas Heri Pras mengkritik tentang analogi bahwa perkara yang harus diimani itu mesti hal-hal yang gaib. Kita cek aja videonya gimana. Tip yang pertama, teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Maimun Zubair, kalau Allah berada di hadapan kita, ya tidak perlu kita imani, tidak perlu bertasbih. Terus kenapa malaikat yang ada di sisi Allah, malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, kenapa mereka masih muqarrabin, mendekat? Kenapa mereka masih bertasbih kepada Allah dan beriman kepada Allah? Bahkan para sahabat hidup dengan Nabi, bersaksi kalau mereka itu mengimani Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad ada di hadapan mereka, kenapa mereka masih mengucapkan syahadat di hadapan Nabi? Ya, kan nabinya ada di hadapan mereka. Kenapa perlu diimani? Sudah hidup bersama Nabi tapi masih mengucapkan dengan lisan, terus mengimani dengan hati kalau dia adalah nabi. Kenapa? Kenapa seperti itu? Dalam video barusan, Mas Heri Pras itu nggak terima kalau perkara yang diimani itu mesti perkara yang gaib. Seandainya perkara sesuatu itu di depan mata, maka itu nggak pantas untuk dibahasakan iman. Ternyata Mas Heri Pras sendiri ini sebenarnya nggak ngerti makna iman itu apa. Secara bahasa saja, iman itu artinya percaya. Jadi kalau percaya, tentu perkara yang harus kita percaya itu ya perkara yang nggak ada. Misal, tadi dicontohkan oleh Mbah Mun, kalau ada lampu neon di depan kita, apakah kita iman? Apakah kita percaya tentang lampu neon ini? Ya, nggak usah disifati gitu, karena memang sudah di depan mata. Yang namanya iman itu pasti dari khobar, informasi, atau perkara-perkara yang gaib. Misal saya mengabarkan ke Mas Heri Pras bahwa di kota ini ada kecelakaan. Nah, baru Mas Heri Pras ini responnya iman atau tidak, percaya atau tidak. Karena Mas Heri Pras itu nggak kelihatan secara mata. Itu iman. Ini masih bahasan lugat ya, masih pembahasan bahasa. Saya spilkan ibarat dari para ulama kenapa kok iman itu ta'alluqnya dengan hal-hal gaib. Dalam tafsir Al-Maturidi atau biasa kita kenal dengan takwilat ahli sunnah, ada ibarat begini Mas Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal imanu innama yakunu bil ghaibi li'annahu tasdikun. Iman itu hanya bisa terjadi pada perkara yang gaib saja. Kenapa? Li'annahu tasdikun. Karena iman itu artinya adalah membenarkan. Wat tasdiku wat takdzibu. Sedangkan membenarkan atau mendustai, innama yakunani anil khobari. Ialah bisa terjadi ketika ada suatu informasi. Wal khobaru yakunu an ghaibin. Sedangkan informasi tersebut berawal dari perkara yang gaib, atau informasi tersebut adalah hal yang gaib, la an musyahadatin, bukan dari perkara yang terlihat mata. Maksudnya bahasa iman yang dijelaskan oleh Mbah Mun itu kira-kira begini Mas Heri. Misalnya ada seseorang yang mengabarkan bahwa di suatu desa ada singa, dan sampean nggak melihat kejadian itu, maka iman sampean di situ diuji apakah akan melakukan tasdik, pembenaran, atau akan melakukan takdzib, mendustai. Nah, itu yang dinamakan iman dalam konteks ini. Adapun pembelaan sampean menggunakan analogi bahwa sahabat itu juga ada di depannya Nabi, tapi sahabat itu iman kepada Nabi. Itu konteks yang berbeda. Yang diimani oleh para sahabat tentang Nabi Muhammad itu adalah status kenabiannya. Dan status kenabian itu juga perkara yang ghairul mahsusat, perkara yang tidak kelihatan mata, sehingga bisa kita sifati dengan iman. Kita iman bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kesimpulan dari Mbah Mun ketika menjelaskan makna istiwa itu sangat mudah sekali untuk dicerna. Jadi Allah itu istiwa di arsy, tapi layakunu muttasilan wala hunaka munfasilan. Kira-kira bahasanya beliau begitu. Kita simak saja sudah audio dari penjelasan Mbah Mun. Saiki kesimpulannya wajib iman Allah istiwa ning aras, wong istawa alal arsy, ning istiwa sing yaliku bi, kelawan istiwa kang patus kan Allah. Tegese ora ittisal, ora infisal. Maknane ora nemplek, ora pisah.
Muarani nemplek wong ora ning kono. Muarani pisah wong istiwa ning kono. Jadi istiwaan min ghairi ayyakuna ittisal wala unaka infisal. Ora tetemu, ora apa pisah.